Salat yang tertinggal di masa lalu apakah harus diqadha? Sedangkan di bulan Ramadan 1 kali salat wajib, 27 kali salat wajib itu sendiri. Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qada di Ramadan. Jadi setiap qada lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak, jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada dua pendapat. Kalau yang dimaksud qada ini adalah qada dalam masa yang singkat, semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35 ya, lihat sini nggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15:34. Dia sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam gak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam, tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Gak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik, dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam, diangkat pena, belum dihisab pada saat itu. An thalathatin, dari 3 hal. Salah satunya anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan nggak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya, dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya, capek luar biasa. Malam-malam, menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat malam sebagainya, Nabi katakan pada Bilal, Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur, nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun, Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah, cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu nggak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi, berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustad lagi. Ya? Itu bahaya. Kalau itu orang gila, bolehlah bawa aja silahkan. Kita ridho. Gak ada masalah kalau itu. Ya. Tapi yang asli jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Ya, repot lagi. Nah, kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan nabinya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan, bangun jam 9, saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat, bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih, tiduran, ya, tiduran. Bukan, Anda memang tertidur capek lelah. Tapi kalau tidur Anda karena bergadang, lihat bola dan sebagainya, PSG ketemu dengan Madrid nih, ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Wah, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi, sebelumnya kalah dan salib Barcelona, poinnya udah 19 bedanya, nggak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh, sedang juara pertama nih, kemarin menang 3-0, Neymar ngegolin lagi, ngasih assist lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or, kalah sama Ronaldo dengan Messi. Tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya nggak pernah nonton, Pak, nggak ada kerjaan. Betul, nggak ada kerjaan. Jadi tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan, capek tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sholat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, kodok dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik, ya. Jadi dia masih hidup,
Enggak betul. Masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama, setelah misalnya 10 tahun bangun. Bisa. Misal saja kan. Atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya. Baik, sehari kan 5 kali. Kan? 365 hari kali 5 kali. Ya, berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi dua pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadhanya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat zuhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi. Seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan salat, maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah salat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada salat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok salat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan salat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poinnya.